Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beriring doa dan harapan bagi kita semua, semoga Allah angkat pandemi COVID-19 ini dan kita semua bisa belajar di kelas masing-masing. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 bersama Halimatus Sa'diyah dan Ummu Atiyah. Dan langsung saja untuk pembahasan pokok-pokok intinya, yaitu yang pertama, pengurusan jenazah. Yang kedua, doa untuk mayat laki-laki dan mayat perempuan. Dan yang ketiga, takziah. Dan untuk pembahasan yang pertama, yaitu pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, memandikan jenazah. Bisa disimak video berikut ini. Siapan sebelum memandikan jenazah. Tutup jenazah menggunakan kain. Jenazah dibawa ke tempat yang tertutup. Gunakan meja yang ada lubangnya agar kotoran bisa langsung turun ke bawah. Posisi jenazah harus terlentang. Selanjutnya, melepas pakaian jenazah. Jika jenazah masih lemas, baju jenazah dibuka biasa. Dengan cara bagaimana? Satu orang memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kepala. Satu orang lagi memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kaki. Satu orang lagi melepaskan baju jenazah dan hanya orang ini yang dapat melihat saat membuka baju jenazah. Jika jenazah sudah kaku, baju jenazah mulai digunting dari bagian bawah lengan kemudian dari kaki bagian bawah. Selanjutnya, siapkan air untuk proses memandikan jenazah. Berikut ini air yang sudah dicampur dengan daun bidara dan air yang sudah dicampur dengan kapur barus. Petugas yang memandikan jenazah berjumlah 4 orang. 2 orang bertugas memegang penutup jenazah dan 2 orang bertugas memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah, bersihkan kotoran jenazah terlebih dahulu. Pertama, membersihkan lubang-lubang di bagian kepala, membersihkan mata, telinga, dan hidung. Kedua, membersihkan kotoran perut dari dada sampai dengan perut bagian bawah dengan cara ditekan secara perlahan. Ketiga, membersihkan bagian dubur menggunakan handuk waslap. Selanjutnya, mewudukan jenazah. Pertama, membasuh bagian wajah. Kedua, mengusap tangan kanan jenazah, kemudian yang kiri. Ketiga, mengusap kepala jenazah. Keempat, membasuh kedua kaki kanan dan kiri. Selanjutnya, memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah, sunnah total siramannya adalah ganjil, menyiram dari bagian kepala secara perlahan dengan hitungan ganjil. Setelah semuanya basah, kemudian disabuni dan dikeramasi. Tubuh jenazah dimiringkan ke kanan, disiram, kemudian disabuni dan digosok. Tubuh jenazah dimiringkan ke kiri, disiram, kemudian disabuni dan digosok. Setelah selesai, kemudian dibilas sampai bersih dan bilasan terakhir dengan menggunakan air kapur barus. Kemudian, handuk atau kain yang terbentang di atas jenazah ditutupkan dan dihandukkan ke tubuh jenazah. Kemudian, kain yang basah disingkirkan dan diganti dengan kain yang baru. Setelah semuanya selesai, jenazah siap dikafani. Yang kedua, setelah memandikan jenazah, yaitu mengkafani jenazah. Pertama, mengoleskan minyak wangi cendana dan kapur barus pada kain kafan dan tubuh jenazah yang bersentuhan langsung dengan jasad. Kedua, siapkan kain kafan dan tali pengikat jenazah. Kemudian,
letakkan tali pengikat jenazah di bawah kain kafan. Selanjutnya, pindahkan jenazah ke atas kain kafan. Ketiga, diberi kapas pada lubang telinga dan lubang hidung jenazah. Keempat, pakaikan perlengkapan pada jenazah laki-laki seperti baju, pengikat kepala, dan cawat. Begitupun pada jenazah perempuan, pakaikan perlengkapan baju, kerudung, dan cawat. Kemudian, tarik kain kafan sebelah kiri, diikuti dengan ujung kain kafan sebelah kanan jenazah. Setelah itu, ikat dengan tali simpul yang bisa dibuka. Maka, jenazah selesai dikafani dan siap disolatkan. Dan yang ketiga, menyolatkan jenazah. Tata cara pelaksanaan sholat jenazah adalah yang pertama niat. Niat ini dilafalkan dalam hati dan harus bersamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihram. Yang kedua, berdiri. Yang ketiga, takbir sebanyak 4 kali. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah setelah takbir pertama. Yang kelima, membaca sholawat setelah takbir kedua. Dan yang keenam, mendoakan jenazah. Doa ini dibaca setelah takbir ketiga. Dan yang keempat, menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah. Hal yang harus dilakukan dalam menguburkan jenazah yaitu menggali lubang lahat. Lubang untuk menguburkan jenazah dikenal ada 2 macam, yakni lahat dan syak. Panjang galian dari permukaan tanah berukuran 200 cm. Lubang yang ada di video ini adalah lubang lahat. Dengan keterangan A. Tinggi galian 130 cm, B. Tinggi liang lahat dari dasar galian 55 cm, C. Lebar liang lahat dalam dan luar 25 cm, dan D. Lebar liang lahat 75 cm. Selanjutnya, membawa jenazah ke kubur dari arah posisi kaki jenazah. Turunkan secara perlahan dengan membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasul. Jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat. Tausiah bisa disampaikan pada saat dimasukkan ke dalam lubang lahat atau setelah dikuburkan. Meletakkan posisi jenazah di dalam kubur dengan posisi berbaring ke arah kiblat. Selanjutnya, jenazah diberi bantalan kepalan tanah pada sisi kepala jenazah. Selanjutnya, melepas tali pengikat pada jenazah. Kemudian, lubang lahat tersebut ditutup oleh papan. Setelah lubang lahat ditutup, maka setiap muslim yang hadir disunahkan menggenggam tanah dengan 3 genggaman, lalu taburkan ke dalam kuburan. Kemudian, lubang kubur tersebut ditutup dengan tanah. Meninggikan kuburan agar diketahui bahwa itu adalah kuburan sehingga tidak dihinakan. Kemudian, tancapkan batu atau papan di atas kuburan, tepat di atas kepala dan kaki jenazah, tujuannya agar dikenal. Hendaknya setiap muslim yang hadir berdoa setelah jenazah dikuburkan. Kemudian, doa untuk jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Yang pertama, doa untuk jenazah laki-laki. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa aghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa nakkihi minad dunubi wal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Yang kedua, doa untuk jenazah perempuan. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' mudkhalaha wa aghsilha bil ma'i wal thalji wal barad wa nakkiha minad dunubi wal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Kemudian kita pindah ke pembahasan tentang takziah. Apa sih takziah itu? Takziah adalah mengunjungi dan menghibur keluarga yang ditinggalkan sebelum jenazah dikuburkan
atau dalam waktu 3 hari sesudahnya. Hal-hal yang perlu dilakukan ketika takziah adalah yang pertama, memberi bantuan moral maupun material kepada keluarga yang terkena musibah atau ditinggalkan oleh jenazah tersebut. Yang kedua, mengikuti sholat jenazah dan mendoakannya agar mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, turut mengantarkan jenazah ke tempat pemakaman. Yang keempat, tidak boleh berbicara kasar, keras, bercanda, tertawa, ataupun melakukan sikap-sikap lain yang tidak terpuji.